selatan dan keselamatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini merupakan bentuk cinta Allah kepada kita semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, supaya pagi ini kita semakin cinta dan semangat, mari kita melakukan tepuk cinta. Masih ingat bagaimana tepuk cinta? Masih. Oke, baik, kita mulai ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bangun datar. Nah, ada yang masih ingat apa itu bangun datar? Silahkan. Bangun datar itu seperti persegi panjang. Nah, oke, jawaban-jawabannya sudah betul. Ada yang mau menambahkan? Oke, saya bantu ingatkan ya. Nah, bangun datar ini merupakan bangun yang hanya memiliki panjang dan lebar. Oke, ini seperti yang sudah dikatakan temannya tadi, seperti persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar itu ada 4, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita dapat menjelaskan sifat-sifat bangun ruang seperti kubus dan balok. Kemudian mengamati bangun ruang dari berbagai sudut pandang sehingga kita bisa menentukan yang mana sih permukaannya, yang mana sih alas dari bangun ruangnya. Kemudian kita juga bisa mengukur bangun ruang secara. Nah, apa sih bangun ruang itu? Ada yang bisa membacakan apa itu definisi dari bangun ruang? Ayo, Ibu, oke, silakan Nabila. bangun ruang atau sering juga disebut sebagai bangun 3 dimensi adalah bentuk-bentuk geometri yang memiliki volume atau isi. Artinya, bangun ruang tidak hanya memiliki panjang dan lebar seperti bangun datar, tetapi juga memiliki ketebalan atau tinggi. Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi. Berarti ini sudah kita bisa bedakan bangun datar dan bangun ruang. Di mana pada bangun datar itu hanya memiliki panjang dan lebar, sedangkan pada bangun ruang itu ditambah 1, dia memiliki tinggi. Jadi tidak hanya memiliki panjang dan lebar, dia juga memiliki tinggi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, bangun ruang itu ada 2 jenis, yaitu bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Nah, hari ini kita hanya akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Oke. Contohnya bangun ruang sisi datar yaitu adalah kubus, di mana kubus ini adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 buah persegi yang masing-masing memiliki ukuran yang sama. Nah, bisa diperhatikan ini merupakan contoh bangun kubus. Kemudian bangun kubus itu memiliki sifat-sifat. Jadi bukan cuma manusia yang memiliki sifat, bangun juga memiliki sifat. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan bangun kubus itu memiliki 6 sisi. Di mana sisinya itu di sini A, B, C, D, E. Nah, bisa diperhatikan ya. 6 sisinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bisa dilihat. Kemudian dia juga memiliki 12 rusuk. Nah, ini. Jika dihitung, dia akan memiliki 12 rusuk, kemudian memiliki 8 titik sudut. Nah, posisi titik sudutnya itu ada di sini. Nah, anak-anak bisa hitung di mana letak titik sudutnya. Kemudian setiap sisinya itu berbentuk persegi dengan sisi yang sama. Nah, ini sisinya itu
sama panjang tersebut. Oke, sampai sini di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat itu dia bisa membentuk bangun kubus. Nah, bisa dilihat. Ini adalah contoh jaring-jaringnya. Kalau diperhatikan, saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk jaring-jaring kubus. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, di sini kalau saya putar, itu akan membentuk kubus. Nah, jika kita buka, maka dia akan membentuk jaring-jaring. Nah, di mana dia untuk membentuk jaring-jaring itu membutuhkan 6 persegi. Bisa dilihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika 6 persegi ini disatukan, dia akan membentuk kubus. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Adapun rumus yang harus anak-anak ketahui pada kubus itu menghitung volume dan luas permukaan. Di mana untuk menghitung volumenya itu kita menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Kemudian pada rumus luas permukaan itu 6 kali sisi kali sisi. Karena sisinya ada 6, maka dia dikali 6. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, kemudian balok. Nah, pada dasarnya balok dan kubus ini sama, tapi yang menggunakan balok itu agak panjang, makanya dia dikatakan balok. Ya. Nah, sifat-sifatnya sama tadi, dia juga memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Dan semua sisinya itu berhadapan, tapi ada 4 sisi yang sama panjang, kemudian ada 2 sisi juga yang sama panjang. Jadi tidak semuanya sama panjang. Oke. Nah, jaring-jaring balok itu hampir sama juga dengan kubus, cuma dia memiliki perbedaan ukuran. Nah, kalau saya perlihatkan, oke, jika diperhatikan, nah ini kan membentuk balok. Kemudian jika kita buka, dia akan membentuk jaring-jaring dari balok. Nah, dia juga memiliki 6 sisi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwa balok itu terbentuk dari 6 bangun. Itu ada persegi dan persegi panjang. Oke. Oke. Nah, untuk menghitung volumenya itu kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Oke, untuk menghitung luas permukaannya kita menggunakan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah Panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita masuk ke contoh soal. Berapa panjang rusuk dari kubus ini? 6. Oke. Sehingga kalau kita mau menghitung volumenya itu menggunakan apa tadi? Sisi kali sisi kali sisi. Oke, sisi kali sisi kali sisi. Berarti di mana sisinya itu ada 6 yang memiliki panjang 6 cm. Berarti kita masukkan 6 kali 6 kali 6. berapa? 216, Ibu. Oke, betul Frida. Sentimeter kubik. Nah, kalau untuk menghitung luas permukaannya itu menggunakan rumus 6 dikali sisi kali sisi kali sisi. Oke, ada yang mau menjawab? Sama Ibu. Oke. Berarti kita bisa dapatkan bahwa volume dan luas permukaannya itu sama, yaitu 216 cm. Oke. Nah, oke, mari kita berlatih. Simak baik-baik ya. Kalau ada yang tahu jawabannya, silahkan angkat tangan.
Oke? Baik, Bu. Nah, Ibu bacakan dulu ya soalnya. Bangun ruang berikut ini yang memiliki 12 rusuk adalah A. 5 segitiga, B. Kubus, C. Prisma segitiga, dan D. Kerucut. Apa jawabannya? D. Oke, kita cek ya. Oke, baik. Nah, berarti jawaban yang betul adalah kubus. Nah, karena semuanya sudah paham, nah Ibu mau melihat bagaimana kalian bisa mengerjakan soalnya. Jadi Ibu akan bagikan LKPD. Ibu sudah tadi bagi kelompoknya ya. Iya. Nanti kelompok sama teman-teman. Oke. Baik, Bu. Oke, semua kelompok sudah dapatkan gambar LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, Ibu beri waktu untuknya sampai 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, untuk mengetahui apa yang menurut dari lembar KBD-nya, ada yang mau mewakili teman kelompoknya untuk menjawab? Oke, silakan. Sudah, Bu. Nah, bagaimana? Apakah jawaban temannya sudah betul? Betul, Ibu. Apakah semua jawabannya sama? Sama. Oke, berarti jawabannya temannya sudah betul. Dari teman. Nah, karena anak-anak sudah mengetahui bagaimana bentuk dari kubus, balok, dan bagaimana dari sifat-sifatnya, apakah ada yang mengingat kembali apa itu kubus, apa itu balok, dan apa itu sifat-sifatnya yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ada yang bisa? Oke, kamu menjelaskan kubus, kamu menjelaskan balok, oke? Oh, iya. Oke, silakan. Baik, untuk kubus Ibu, sifat-sifatnya memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Oke, jawaban temannya sudah betul. Apakah ada yang setuju? Setuju. Tangan ada semuanya. Nah, bagaimana dengan balok, Mbak Mira? Untuk balok sendiri sama dengan kubus memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut dan 6 sisi, dan juga sisi yang berhadapan itu memiliki ukuran yang sama. Oke. Nah, apakah setuju semua dengan jawaban temannya? Setuju. Oke, bagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena semuanya sudah paham, jadi Ibu sudah kirimkan link tugas di grupnya. Jadi silahkan anak-anak upload jawabannya di link yang sudah Ibu kirimkan. Oke? Baik, Bu. Ada yang mau bertanya? Karena sudah tidak ada yang mau bertanya, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya dan perhatiannya semua. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.